Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke pasar membeli bunga. Bunga dirangkai menjadi hiasan. Berbeda bukan untuk berselisih rasa, namun indah dalam kebersamaan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana hidup di tengah perbedaan, namun berubah menjadi suatu konflik? Saya Nuril Burginting. Di video ini, kami akan mengajak kalian memahami bagaimana konflik itu terjadi, apa penyebabnya, dan yang paling penting, apa yang dapat kita pelajari agar konflik yang sama tidak terulang kembali. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kairani Azarina. Di sini saya akan menjelaskan kapan terjadinya konflik Poso. Konflik Poso merupakan salah satu konflik besar di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, yaitu mulai dari tanggal 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001, yang berlangsung dalam beberapa tahapan atau gelombang. Tahap pertama dimulai pada akhir tahun 1998, tepatnya di bulan Desember, yang diawali dengan bentrokan kecil antara kelompok pemuda. Memasuki tahun 2000, konflik mencapai puncaknya. Pada saat ini, kekerasan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Kemudian, pada tahun 2001, konflik mulai mereda hingga akhirnya, pada tanggal 20 Desember 2001, konflik ini resmi dihentikan secara kesepakatan damai yang dikenal sebagai Deklarasi Malino. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik Poso langsung dari tahun 1998 hingga 2001, mulai 3 fase utama, yaitu awal konflik, puncak konflik, dan penyelesaian konflik. Perkenalkan, nama saya Indri Presilia Purba. Saya di sini akan menjelaskan di mana sih konflik Poso itu terjadi. Konflik Poso terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Daerah ini merupakan yang memiliki keberagaman penduduk, baik dari segi agama maupun latar belakang sosial. Sebagian besar umat Islam dari Poso adalah pendatang, sedangkan umat Kristen umumnya merupakan penduduk asli setempat. Perbedaan ini merupakan kondisi sosial masyarakat menjadi cukup sensitif. Kesenjangan ekonomi, persaingan dalam pekerjaan, serta kurangnya komunikasi antar kelompok. Ketika terjadi bentrokan kecil antara pemuda, konflik dengan cepat meluas berbagai wilayah di Kabupaten Poso karena situasi yang sudah tegang. Akibatnya, konflik tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi menyebar hampir ke seluruh wilayah Poso dan melibatkan banyak kelompok masyarakat. Perkenalkan, nama saya Via Oktariana Silalahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari konflik di Poso. Pertama, dari segi penyebab. Konflik Poso tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah ketegangan antar agama, yaitu antar kelompok Muslim dan kelompok Kristen yang sudah ada sejak lama dan mudah tersulut konflik. Yang kedua, faktor politik, terutama pada reformasi tahun 1998, di mana terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat daerah. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan antar kelompok masyarakat. Selain itu, adanya provokasi dan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang memperparah situasi. Dan yang terakhir, lemahnya penegakan hukum pada awal konflik membuat konflik semakin meluas dan sulit dikendalikan. Selanjutnya, dari segi dampak. Konflik ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Banyaknya korban jiwa, luka-luka akibat bentrokan yang terjadi.
Selain itu, banyak masyarakat yang terpaksa untuk mengungsi karena merasa tidak aman. Banyak juga rumah, sekolah, dan tempat ibadah yang mengalami kehancuran, bahkan hancur lebur. Tidak hanya itu, konflik ini juga menimbulkan trauma mendalam dan perpecahan antara masyarakat yang menimbulkan waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, konflik Poso menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kesatuan dan menghindari konflik. Saya Ratna Sulistianingsih Cendrata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya rekonsiliasi konflik Poso. Upaya rekonsiliasi konflik Poso dilakukan melalui kesepakatan damai resmi, penegakan keamanan, pemulihan sosial, dan pembangunan kembali masyarakat. Puncaknya adalah Deklarasi Maineo 1, 20 Desember 2001 yang difasilitasi pemerintah dan melibatkan kedua pihak Islam dan Kristen dengan isi utama menghentikan kekerasan, menegakkan hukum secara adil, melucuti senjata, memulangkan pengungsi, serta menolak provokasi. Setelah itu, pemerintah melalui aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Untuk mencegah konflik berulang, disertai rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pembangunan kembali rumah, fasilitas umum, dan bantuan bagi korban. Perkenalkan, nama saya Susi Torus. Saya akan menyampaikan tanggapan kelompok kami mengenai konflik Poso ini. Berdasarkan pembahasan tentang konflik Poso, kami menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan agama, politik, dan kesenjangan sosial. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat, baik secara fisik maupun psikologis. Kami menilai bahwa penyelesaian melalui jalur damai menjadi langkah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk saling menghargai, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi agar konflik serupa tidak terulang kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.